Bagi teman-teman yang cuti atau sekarang lagi cuti, ini yang harus dibawa ketika masuk lagi kembali ke Taiwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rindi Art Channel. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya seputar soal cuti. Sebelum saya cuti, saya mempersiapkan sejumlah uang untuk membeli tiket pulang pergi, untuk biaya hotel karantina, kemudian untuk biaya asuransi. Kemudian setelah itu saya cuti, saya mengambil cuti 2 bulan. Itu 2 bulan sudah termasuk dihitung juga karantinanya ya. Jadi praktis saya di kampung sekitar 1 bulan lebih lah. Dan hal yang perlu diketahui sebelum kalian cuti, kalian harus mempunyai dulu semacam kartu kuning, itu kartu vaksin, kemudian permit, kemudian yang ketiga kalian harus mendaftar email HP kalian supaya bisa digunakan waktu kalian di Indo nanti. Kartu vaksin ini kalian gunakan nanti pada saat sudah sampai di Bandara Jakarta. Kalian akan diperiksa apakah kalian sudah vaksin atau belum. Surat permit ini nanti digunakan pada saat kalian kembali masuk ke Taiwan ya. Nah, setelah saya selesai masa cuti, saya kembali lagi ke Taiwan. Oleh karena saya dari Bima NTB, jadi saya naik pesawat 1, 2, 3 kali. Pesawat dari Bima ke Lombok, kemudian transit Lombok ke Jakarta. Nah, keesokan harinya itu Jakarta langsung ke Taiwan. Dan di Bandara Bima itu sendiri, di sana diperiksa ya kevalidan dari kartu kuning atau kartu vaksin yang kita miliki. Jadi di sana pada saat saya masuk bandara langsung ditanya kartu vaksin, kemudian saya perlihatkan. Dan di sini juga ada drama drama kecil lah, karena ya namanya juga berpisah ya dengan keluarga gitu. Ada ya tangisan haru, berat melepaskan dan lain sebagainya. Ya. Dari Bandara Bima ke Lombok membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian saya transit kira-kira 2-3 jam. Kemudian berlanjut dari Lombok ke Jakarta memakan waktu 2 jam. Nah, setelah sampai di Jakarta, saya keluar dari bandara, kemudian cari penginapan di hotel di sekitaran bandara karena saya akan berangkat kembali keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya saya berangkat dari Jakarta menuju Taiwan. Pertama saya masuk seperti biasa di pintu masuk Terminal 3. Di situ ada mesin scan untuk koper. Nah, saat di mesin itu koper saya lolos ya, alhamdulillah. Setelah itu saya langsung check in. Pada saat check in, di situ ditanya tentang beberapa dokumen ya, seperti paspor, tentunya tiket, kemudian AFC, sama permit. Nah, permit ini perlu ini karena izin kita cuti ya, dan izin kita masuk lagi kembali ke Taiwan. Dan di sini juga bagasi saya lolos, tidak terlalu berat lah, karena koper yang saya bawa itu kecil. Jadi barang-barangnya di dalam juga alhamdulillah lolos. Setelah itu kita menuju ke pesawat. Di sini antriannya sangat banyak, sangat panjang. Terdiri ada beberapa zona pintu masuk ya. Saya dapat di zona yang terakhir, zona keempat, karena penumpangnya itu banyak gitu. Dan setelah itu kita masuk pesawat. Setelah beberapa saat akhirnya pesawatnya take off dari Jakarta menuju Taiwan. Di perjalanan dari Jakarta menuju Taiwan itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam lebih lah, 5 jam 20-30 menit gitu. Seperti biasa di dalam pesawat dari Jakarta menuju Taiwan atau Taiwan menuju Jakarta, itu kita disediain makan ya biasa. Nah, setelah pesawat tiba di bandara Taiwan, kita keluar dari pesawat dan di sana sudah ada tim yang menjemput kita ya.
yang menjemput teman-teman TKI, baik yang baru masuk ataupun yang cuti. Di sana langsung kita diarahkan untuk mengisi data dengan menggunakan HP. Di situ ada semacam SMS yang masuk di HP, kemudian diklik, kemudian kita diarahkan untuk mengisi dari A sampai Z. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk ke bagian imigrasi. Karena di sana paspor kita distempel ya, stempel tanda masuk kembali ke Taiwan. Setelah itu kita kembali diarahkan untuk menuju tempat bagasi, koper kita. Di sana kita mengambil koper. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan ya. Pada saat pengambilan koper, ternyata di situ sudah ada pegawai bandara memeriksa koper kita satu persatu. Yang uniknya, satu-satunya koper yang diperiksa adalah koper saya. Bukan diperiksa, dibongkar. Ternyata isi dari koper saya itu ada beberapa barang yang harusnya tidak boleh masuk ke Taiwan. Ini yang harus diperhatikan teman-teman ya, untuk dijadikan sebagai pelajaran. Karena yang saya bawa itu ada abon daging ayam sama daging sapi, dan ini dilarang untuk dibawa masuk ke Taiwan katanya. Ada juga saya bawa jeruk nipis, buah jeruk itu katanya tidak boleh masuk. Ada juga sambal, dan ada juga yang nitip ya, nitip daging. Jadi barang yang dia titip itu dibongkar pakai silet, jadi dikeluarin semua. Yang dikeluarin itu daging sama abon. Jadi buat teman-teman yang kembali lagi ke Taiwan, perlu diperhatikan barang-barang itu tidak boleh masuk ke Taiwan ya. Setelah beberapa saat kembali di scanning ya, dengan menggunakan anjing pelacak, supaya betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk bisa lolos gitu. Dan alhamdulillah setelah itu saya lolos. Di sini saya syukur-syukur ya tidak mendapatkan denda sedikit pun, karena menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku, sebenarnya yang masuk membawa daging atau barang-barang yang dilarang itu mendapat ya semacam denda lah. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk menuju ruang tunggu untuk menunggu penjemput. Nah, masing-masing kita itu kan sudah di kelompok sebelumnya berdasarkan nomor lengan. Beberapa puluh menit akhirnya penjemput per kelompok itu datang. Nah, setelah itu jemputan saya datang, kemudian dioper ke taksi. Taksinya dikasih semacam alamat hotel tempat saya menginap untuk karantina. Setelah beberapa menit akhirnya sampai. Setelah sampai di hotel tempat saya karantina, saya masuk kemudian mengisi beberapa pertanyaan di lembaran yang sudah disediakan. Di situ ada beberapa bahasa ya. Di situ juga ada bahasa Indonesia. Saya isi di situ, termasuk mengecek suhu ya. Di situ suhu saya normal 36 derajat. Nah, setelah selesai kemudian saya dikasih kunci kamar. Saya dapatnya itu di lantai 10 di kamar nomor 15 di sini. Di hotel ini ya namanya ya, Relite Hotel 15 10-15. Bismillah. Oke. Tempat karantina. Waduh. Seperti ini. Lumayan buat istirahat. Ada air, satu dus disiapin, ada sandal, ada telepon, remote apa? TV. Oh iya. Nah, pemandangan dari luar. Dari luar.
dari atas, dari lantai 10. Oke. Ini kita dapat tempat karantina di kota Taipei. Nah, ternyata ada disediain apa ini? Coffee. Ada termos untuk menghangatkan air, ada tisu, sapu, lagi gantungan. Oke. Mantap. Dan hotelnya itu ya lumayan nyaman lah, dan pemandangan juga tuh bagus, menghadap langsung ke jalan raya. Oh ya, satu lupa, waktu di Indonesia kita diberitahu sama agen untuk membeli termometer seperti ini, beli sendiri ya. Jadi ini harus dipunyai oleh masing-masing orang yang baru masuk, apalagi ke Taiwan, untuk mengecek suhu setidaknya 2 kali dalam sehari selama waktu karantina ya. Dan setelah itu di sini di hotel itu sudah disediakan kertas seperti ini untuk mengisi suhu badan. Di sini sudah ada kolomnya. Nah, setelah itu kolom suhu tubuh yang kita isi sama termometer kita disuruh untuk memotret, kemudian dikirim ke grup yang sudah disediakan sama agent. Dan saya karantina di sini sudah memasuki hari kedua ya, yang rencananya saya akan dikarantina selama 8 hari. Jadi total ada 6 hari yang masih tersisa. Oke, demikianlah video pengalaman saya selama proses cuti dari sebelum berangkat sampai kembali lagi ke Taiwan. Terima kasih telah menonton video saya, dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.